Hai Sobat Lentera, apa kabar Anda hari ini? Suara Rakyat kembali menyapa Anda dan kali ini kita akan membahas terkait DPRD Surabaya minta proyek saluran air dipercepat jelang musim hujan meskipun saat ini masih musim atau cuaca masih panas dan hujan belum terlihat begitu. Namun memang DPRD khususnya Komisi C Bidang Pembangunan ini meminta pemerintah kota untuk mempercepat proyek pembangunan saluran air di Kota Pahlawan supaya ketika hujan tiba banjir ini tidak terjadi. Dan tentu saja kita akan membahasnya bersama anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya, Bapak Abdul Ghani. Apa kabar? Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, Mbak Gimana nih Neti. Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Sudah selalu. terlihat tanda-tanda ada hujan atau masih panas ini Pak? Ya kadang hujan, ya, hari ini masih Oh panas. hari ini masih panas. Baik Pak Goni, sejauh ini Komisi C melihat proses pelaksanaan proyek saluran air di Surabaya. Apakah proyek tersebut ini sudah siap untuk menghadapi musim hujan? Anda melihatnya sejauh ini seperti apa? Ya kesiapan hari ini dengan tahun-tahun sebelumnya, itu kan kita masih ingat bahwasanya terjadi kepanikan yang sangat luar biasa di tengah kota. Bahwasanya ada genangan yang luar biasa di tengah kota. Genangan ya, bukan banjir ya? Ya, di antaranya kayak gitu. Ya, dari kejadian itu kita bisa mengambil sebuah analisa setelah penanganan di tengah kota pasti berimplikasi ke wilayah pemukiman-pemukiman padat penduduk. Maka dari itu kami Komisi C untuk segera merealisasikan pembangunan drainase atau saluran itu bisa terkoneksikan dengan baik. Oke, Anda melihatnya pembangunan atau pelaksanaan proyek saluran air sejauh ini Anda melihat langkah yang sudah diambil oleh pemerintah Kota Surabaya untuk memastikan percepatan proyek saluran air ini sebelum musim hujan ini sudah tepat atau bagaimana Pak? Karena kalau kita lihat sendiri musim panas ini sampai saat ini masih terus terjadi begitu. Iya, ketepatan persiapan mumpung masih ada jeda waktu yang luar biasa ini, itu kita manfaatkan betul. Sehingga apa? Pelayanan pemerintah Kota Surabaya kepada warganya itu ditanggapi secara positif. Sehingga jangan sampai ketika kita musim hujan kita tidak siap. Yang kasihan, yang korbannya adalah warga Kota Surabaya. Ada berapa titik saat ini untuk Kota Surabaya Ya. yang masih mengalami genangan air atau banjir ketika musim hujan tiba? Ya, ada di Surabaya Barat, Ya. Utara, maupun Selatan. Itu sudah ketata dengan baik. Ada pembangunan juga rumah pompa, drainase yang nggak sedikit besar itu kita akan coba percepat tahun ini bisa clear. Sehingga warga itu bisa merasakan dampaknya. Tempo hari yang lalu mungkin ada di tempat saya di Kecamatan Bulak, yang dimana di situ ketika musim hujan kantor kecamatan ini tergenang air, sehingga paling tidak kita khawatirkan pelayanan yang berada di garda terdepan yakni kantor camat maupun kelurahan pada waktu musim hujan ketika wilayahnya tergenang air ya optimalisasi pelayanan pasti sedikit terganggu. Nah, maka dari itu kami berupaya sekeras mungkin berjuang agar proyek tersebut bisa terrealisasi dan kurang lebih hampir berjalan 60%. Oke, kalau Anda melihat sendiri ini juga berkaitan dengan alokasi anggaran untuk proyek saluran air dalam anggaran kota tahun ini. Apakah ada rencana untuk menambah anggaran jika diperlukan? Apakah sudah cukup begitu Pak? Ya, untuk tahun ini lebih cenderung ke pendidikan dan kesehatan yang notabene itu memang dirasakan betul asas manfaatnya. Ada kurang lebih anggaran 21% untuk pendidikan itu. Sementara pembangunan kan tinggal melanjutkan saja dan ada beberapa titik bangunan yang baik maksudnya yang tidak perlu direnovasi ulang, cuman diperbaiki sedikit. Jadi ada beberapa hal dan kita upayakan ada sinergitas antara dana kelurahan maupun tingkatan kota. Oke baik, pemerintah kota sendiri ini memiliki rencana khusus untuk mengurangi dampak banjir. Nah kalau di wilayah yang biasanya paling terdampak saat musim hujan dari pantauan DPRD Kota Surabaya khususnya Komisi C ini, Anda melihatnya bagaimana Pak? Ya dari pantauan problematika persoalan banjir itu kan beraneka ragam. Kesiapan wilayah, contoh di Raperda teman-teman di PSU itu juga, jadi banyak perumahan-perumahan baru yang menyebabkan terjadinya genangan itu juga. Jadi kan kesiapan saluran, long storage dan sebagainya, kesiapan serapan yang dulu notabene adalah
lahan kosong yang difungsikan untuk serapan sekarang sudah tidak ada dan muaranya pembuangan itu ke laut. Lah ketika laut itu pasang, itu bagaimana? Lah maka dari itu seyogyanya terkait dengan penanganan banjir ini semua pihak harus ikut terlibat bergotong royong. Terutama satu, menjaga perilaku warga agar tidak membuang sembarangan ke drainase-drainase yang sudah disiapkan itu dengan baik. Artinya ini solusi yang ditawarkan oleh DPRD Kota Surabaya kepada masyarakat Kota Surabaya begitu. Dan itu sosialisasinya apakah sudah dilakukan? Ya, sejauh ini beberapa titik temuan memang perilaku warga untuk membuang sampah ke tempat-tempat yang dirasa itu menghambat genangan-genangan itu kan masih ada. Sejauh ini kita koordinasi dengan teman-teman di LH. Jadi mereka perilaku membuang sampah itu, habit itu tidak ketata dengan baik. Jadi ini bukan hanya stakeholder yang di tingkatan berkenaan dengan drainase di SDAPM, tapi secara keseluruhan, baik kelurahan, kecamatan, maupun warga masyarakat ya harus dibangun kesadaran kolektif untuk menjaga wilayahnya dalam rangka menyambut musim hujan ini. Ya kita namakan hujan ini penuh berkah itu aja. Oh, kalau cuaca panas seperti sekarang ini penuh apa ini Mas Boni? Aduh, ini panas kan luar biasa. Apalagi tensi kondisi politik ini suhu juga panas. Suhu politiknya juga cukup tinggi tapi begitu hatinya ya. tetap dingin aja. Suhu politik boleh tinggi, hati harus dingin begitu ya. Nah, kalau Anda melihat sendiri apakah sejauh ini pemerintah Kota Surabaya sudah melibatkan masyarakat untuk memastikan keberlanjutan dan pemeliharaan saluran air yang sudah dibangun? Nah, jangan dijawab dulu. Tetaplah bersama kami di Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan.
Kembali lagi bersama kami di Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan, dan masih bersama dengan Bapak Abdul Goni selaku anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya, dan kita masih membahas terkait DPRD Surabaya minta proyek saluran air dipercepat jelang musim hujan. Ya Mas Goni, kita lanjutkan kembali. Ya. Nah, Anda melihat sejauh ini pemerintah Kota Surabaya ini sudah melibatkan masyarakat untuk memastikan berkelanjutan dan pemeliharaan saluran air yang sudah dibangun atau belum? Karena kalau kita lihat ke belakang, pembangunan seperti box culvert ini sudah dibangun oleh pemerintah Kota Surabaya, tapi isinya yang sangat disayangkan adalah penuh dengan sampah. Nah, Anda melihat seperti apa? Nah, maka dari itu intensitas untuk sosialisasi harus digalakkan lebih lanjut. Jadi bukan hanya di tingkatan ke masyarakat, juga stakeholder baik di tataran pendidikan, kita membangun kesadaran masyarakat sejak dini. Nah, dengan seperti itu kota ini paling tidak bisa terbebas dengan sampah. Program-program yang sudah dicanangkan dengan baik itu harus dilanjutkan dengan baik. Contoh kayak zero waste, kampung smart dan sebagainya itu harus terus dijalankan. Lah, kampung-kampung yang sudah berhasil paling tidak diharapkan untuk mentransformasikan kondisi wilayahnya itu kepada kampung-kampung yang lain, sehingga kampung-kampung yang lain juga ikut berbenah, sehingga kota Surabaya ini bisa terbebas dari perihal sampah itu. Oke, Anda melihat apakah sudah dievaluasi dampak lingkungan yang telah dilakukan? Kalau tadi sempat dijelaskan bahwa memang harus berbenah, harus dilakukan terus untuk zero sampah dan juga smart city ya. Nah, Anda melihat evaluasi dampak lingkungan yang telah dilakukan sehubungan dengan proyek saluran air ini, apakah ada tindakan yang diambil untuk meminimalkan dampak negatif tersebut? Ya, sejauh ini beberapa anggaran yang sedikit besar itu ya memang tidak terlalu besar ya. Dari sebelumnya memang agak sedikit besar dalam artian di posisi-posisi saluran-saluran yang notabene itu bisa menampung volume air yang begitu besar. Dari tengah kota dulu itu kan bayangkan truk pemadam kebakarannya beralih fungsi untuk menyedot air. Ya. Lah, kita lihat setahun ini itu di tengah kota hampir tidak ada genangan sedikit pun, ya kan? Sehingga apa? Nah, persoalannya adalah sekarang tinggal di tengah-tengah permukiman. Nah, tengah-tengah permukiman adalah perilaku warga ini kan harus dirubah juga, memastikan yang dulu budaya itu gotong royong atau kerja bakti yang biasanya dilakukan tiap minggu itu digalakkan kembali dengan baik. Makanya dan DLH sebagai Dinas Lingkungan Hidup harus siap. Biasanya karena apa? Kesiapan mereka yang sudah melakukan gotong royong bersih-bersih, seringkali sampah yang sudah dibersihkan oleh warga itu kan ditaruh di pinggir-pinggir jalan. Nah, optimalisasi dalam rangka mengangkut kebersihan sampah tadi ya harus dilakukan, kadang ya agak sedikit lama. Karena apa? Kesiapan infrastruktur yang ada dari DLH kayak semacam truk pengangkut sampah ya terbatas. Oke, artinya sebenarnya memang sampah ini adalah solusi utama ya. Jangan buang sampah sembarangan begitu ya Mas Goni ya. Ada solusi yang ditawarkan kepada pemerintah Kota Surabaya untuk jangka panjang, karena kalau kita lihat sendiri
pembangunan saluran air ini di Kota Surabaya itu selalu dilakukan menjelang akhir tahun. Nah, dari Komisi C sendiri apakah ada memberikan solusi kepada pemerintah Kota Surabaya jangka panjangnya untuk mengatasi masalah drainase dan banjir di Surabaya selain dari proyek-proyek saat ini? Ya, sejauh ini kita lagi konsentrasi, kebetulan Raperda PSU kita sudah selesaikan dan kita rampungkan. Karena seringkali di Surabaya Barat itu keberadaan genangan air atau banjir tadi itu diakibatkan oleh perumahan-perumahan yang baru yang tidak siap dalam rangka menangani persoalan banjir yang awal mula perumahan baru itu adalah serapan air sehingga dialihfungsikan menjadi hunian. Nah, serapan airnya kan tidak ada, air tadi meluber ke pemukiman padat penduduk. Ya seringkali seperti itu kan yang juga kasihan buat kita semua. Artinya memang pemukiman ini harus ada lokasi tersendiri begitu, Mas? Betul, makanya di tempat kita sepakat agar apa? Ketika membangun perumahan baru itu harus disiapkan BOSEM terlebih dahulu. Okay. Kajian-kajiannya juga harus, perda ini agak diperketat, paling tidak mereka pun juga ikut terlibat membangun kota Surabaya ini menjadi juga lebih baik. Oke, baik. Kemudian Komisi C sendiri melihat koordinasi antara pemerintah kota, pemerintah provinsi, dan juga pihak terkait dalam menghadapi masalah banjir yang ada di Surabaya. Sejauh ini Anda melihatnya seperti apa? Apakah ini sudah berjalan dengan baik atau memang perlu koordinasi yang lebih lagi begitu? Ya, sejauh ini berjalan baik-baik saja, tapi di demokrasinya mungkin tidak baik-baik saja. Oh, begitu. Ya. Jadi saya berharap kolaborasi ini antara provinsi dan kota ini selalu dijaga dengan baik, karena mungkin sungai drainase itu kan ada kewenangan provinsi dan ada kewenangan tingkat kota. Okay. Maka dari itu perlu sinergitas lebih lanjut untuk persoalan banjir ini. Oke, artinya kolaborasi ini perlu diperlukan lagi begitu ya antara provinsi, kota, dan juga pihak terkait begitu. Baik, kita akan lanjutkan kembali Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan. Tetaplah bersama kami.
Kembali lagi bersama kami di Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan, dan kita masih membahas terkait DPRD Surabaya minta proyek saluran air dipercepat jelang musim hujan. Dan masih bersama dengan Bapak Abdul Goni atau Mas Goni. Ya Mas Goni, kalau kita lihat kembali sebenarnya ada beberapa poin ya, faktor yang menyebabkan banjir yang terjadi di kota Surabaya. Nah, kalau Anda lihat sendiri tadi juga sempat dijelaskan bahwa memang harus perlunya ada kolaborasi antara pemerintah provinsi, kota, dan juga pihak terkait agar banjir ini tidak terjadi di kota Surabaya. Tapi kalau Anda lihat sekarang kondisi saat ini, apakah dengan berjalannya saluran air yang sudah dilakukan, dibangun oleh pemerintah kota Surabaya, ini akan menjadi satu-satunya solusi ketika musim hujan datang di tahun 2023 ini, Mas? Ya, tidak seyogyanya, tapi kalau dirasa optimal, optimal. Ya. Tapi perlu ada dalam artian keterlibatan partisipasi masyarakat itu juga sangat diperlukan. Nah, kalau kesadaran juga dibangun, kita bangun drainase sedemikian bagus, terus perilakunya masih pola-pola lama, ya apa? Ya bisa jenengan pompa air yang kita siapkan banyak screeningnya yang rusak. Akibat apa? Banyaknya sampah yang menumpuk. Contoh ada kursi, contoh ada kasur dan sebagainya, itu ketika dilakukan penyedotan pembuangan, ya mereka merusak di dalam itu. Dan itu mengakibatkan yang harusnya bisa optimal ternyata tidak. Nah, maka dari itu keberadaan rumah pompa ya kadang harus terintegrasi dengan baik. Contoh, ini mau menginjak musim hujan, berarti genangan yang ada di sungai-sungai terkait itu paling tidak agak sedikit dikurangi. Sehingga apa? Ketika air pasang, sungai yang sudah dikurangi itu volume tadi bisa menampung debit air agak banyak. Oke. Kemudian rencana tanggap darurat apabila terjadi banjir di Surabaya saat musim hujan ini apa yang diharapkan dari DPRD Kota Surabaya kepada pemerintah Kota Surabaya agar bisa membantu warga Kota Surabaya supaya bisa menghadapi banjir ketika nanti banjir datang? Ya, mitigasi bencana itu kan kita sudah siapkan lebih lanjut, baik bukan hanya terkait dengan persoalan banjir, tapi hal-hal yang lain yang berupa hal yang lain, entah kebakaran, entah gempa dan sebagainya, kita siapkan lebih lanjut sehingga masyarakat tidak terlalu panik terkait dengan persoalan bencana tadi. Oke, langkah-langkah konkret yang harus diambil oleh pemerintah Kota Surabaya memastikan bahwa saluran air yang sudah dibangun ini dapat menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat saat musim hujan. Masukan daripada Komisi C ke pemerintah Kota Surabaya apa ini, Pak? Supaya membangun tidak mubazir begitu. Ya, maka dari itu kita kan perlu kajian lebih lanjut untuk melakukan blueprint pembangunan berkenaan dengan persoalan penanganan banjir ini. Kan kuncinya cuma satu, adalah terintegrasinya saluran tersier maupun sekunder. Itu harus dipastikan benar-benar kondisinya itu normal betul, entah ada endapan ataupun tidak. Contoh perawatan drainase yang ada di tengah kota yang yang notabene itu bokulving yang luar biasa besar. Itu kan perlu dilakukan perawatan. Nah, kalau perawatan tidak dilakukan dengan baik, ya pasti akan berdampak. Sehingga yang awal mula itu salurannya agak besar, terus terjadi penyumbatan, itu pun juga bermasalah juga. Maka dari itu pastikan betul, bukan hanya kita lakukan pembangunan yang sedemikian luar biasa, tapi kalau masyarakatnya tidak dibangun juga, dalam artian kesadaran kolektif secara keseluruhan, perilaku masyarakat yang masih menjadi hak dominan utama menjadi penyebab banjir, itu kan luar biasa. Nah, itu kan paling tidak pemerintah kota ketika musim hujan lakukanlah sosialisasi kepada RW maupun RT secara keseluruhan, kesiapsiagaannya seperti apa. Oke, artinya memang harus tidak hanya sekedar membangun, tapi kesadaran dari warga Kota Surabaya juga perlu dibangun begitu ya, Mas Goni ya. Pesan dan harapan kepada pemerintah Kota Surabaya dan juga warga Kota Surabaya ketika nanti musim hujan ini tiba, Mas Goni. Ya, kepada warga Kota Surabaya, pemerintah kota hari ini melakukan percepatan pembangunan berkenaan dengan drainase sungai maupun saluran-saluran yang lain. Mudah-mudahan kita siap menghadapi musim hujan dengan baik, dan hujan ini bukan hanya tidak membawa
bencana tapi membawa berkah dan hikmah luar biasa kepada warga Kota Surabaya. Yang terpenting adalah sehat selalu, jaga kondusivitas dan kenyamanan menjelang pemilu. Terima kasih. Oke, baik. Yang terakhir adalah menjaga kenyamanan dan kondusivitas menjelang pemilu dan saat pemilu ya Mas Goni ya. Baik, terima kasih Mas Goni, anggota Komisi C DPR Kota Surabaya. Dan terima kasih sudah menyaksikan Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan. Dan semoga pembangunan saluran air yang ada di Kota Surabaya ini bisa berfungsi dengan baik dan Kota Surabaya terhindar dari banjir saat musim hujan tiba. Saya Catherine Ellison pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.